Walaupun yang diperselisihkan hanya mungkin kayu siwak saja, barang yang kecil, yang ringan, yang murah. Kalau sudah mencatut nama Allah untuk bersumpah palsu, kalau telah merampas hak orang lain yang muslim, maka ini pun akan mendapatkan ancaman yang sama. Niki monggo hati-hati kula panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para jamaah, para bapak, para ibu sederek sedaya rahimakumullah. Monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Dene menapa sonten menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat wal afiat, pinaringan tetepipun iman wal Islam. Shalawat salam mugi tansah konjo wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun. Mugi kita sedaya keluarga kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo para jamaah kita lajengaken menika ngaosipun dumugi babud dakwah wal bayyinat. Bab yang menjelaskan tentang dakwaan, ya, tuduhan, dan al-bayyinat adalah napa niki bukti-bukti, barang bukti. Kalau winginane asyahadat saksi, sakniki bukti, ya, keterangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau yu'ton nasu bidakwahum, seandainya yu'to diberikan an-nasu kepada manusia bidakwahum, yaitu bebas untuk menuduh, sekiranya orang itu diberi kebebasan menuduh sinten mawon bebas, ladda'an nas, niscaya akan menuduh manusia itu dima'arijalin, yaitu tentang seorang yang membunuh, wa amwalahum, juga akan mudah menuduh orang-orang yang merampas harta. Jadi kalau tuduh menuduh ini dibolehkan, dibebaskan. Tentu banyak orang menuduh tentang adanya pembunuhan, padahal tidak melakukannya. Adanya pengambilan hak, perampasan harta, padahal tidak melakukan, akan mudah menuduh. Walakinil yaminu alal mudda'a alaihi, akan tetapi al yaminu, ya, hak untuk bersumpah alal mudda'a alaihi, ya, kepada orang yang menuduhnya, ya. Jadi ini tuduh menuduh itu harus disertai dengan sumpah,
Ya. Jadi kalau ada orang menuduh, yang dituduh boleh menolak, mengelak, dan dia berhak untuk bersumpah bahwasanya dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Ya. Terkadang menuduh karena tidak ada bukti pun dia harus berani bersumpah. Jadi ini untuk melengkapi, karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka yang dituduh boleh bersumpah untuk membela diri bahwa dia tidak melakukannya, kejahatan yang dituduhkan. Yang menuduh ini juga tidak sembarangan, dia harus berani bersumpah bahwa tuduhannya itu benar. Lah niki nggih, nika tenggene pernikahan nggih nate dipun terangake. Ya, ada suami menuduh istrinya telah berbuat zina. Istri berhak untuk bersumpah ya bahwa dia tidak melakukannya. Suami pun bersumpah bahwa dia telah menyatakan istrinya melakukan perbuatan zina. Nek pun tuduh menuduh antar suami istri dengan sumpah, maka pernikahan itu harus diceraikan. Ya, soalnya kalau dilanjut tidak akan mendatangkan kemaslahatan, karena sudah disertai sumpah itu sudah tuduhan yang kuat. Disertai sumpah berarti istri betul-betul tidak melakukannya. Nah, ini wonten tenggene pernikahan menika, tapi harus dilakukan di depan hakim pengadilan, tidak cukup hanya berdua saja, sehingga tuduh menuduh ini benar-benar dinyatakan sah, memenuhi syarat untuk bercerainya suami istri itu. Jadi niko tuduh menuduh niki ada peluang untuk membela diri atau meyakinkan tuduhan dengan disertai sumpah. Ya. Wal yaminu alaman angkaro. Nah, orang yang bersumpah itu berarti dia mengingkari tuduhan itu. Dia yang dituduh itu tidak pelakunya, maka dia punya hak untuk bersumpah. Tapi yang nuduh harus mendatangkan bukti. Nek nuduh sumpah itu kurang kuat. Kalau menuduh harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Tapi yang dituduh untuk membela diri, maka dia boleh dengan bersumpah. Niki berikutnya yang diterangkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, ada tambahan seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aradha ala qaumil yamin, dihadapkan Rasulullah itu atas kaum al-yamin yang bersumpah. Fa asra'u, maka cepat-cepatlah mereka menerima segera, dengan segera tawaran sumpah itu. Jadi niki ceritane hadis niki, turunnya hadis ini ada asbabul wurud naminipun nggih. Nek Al-Qur'an itu asbabun nuzul. Nek hadis asbabul wurud. Sebabnya napa kok ana riwayat kados ngeten niku, ternyata ada kasus perselisihan ya, dan masing-masing tidak ada bukti ya. Dua orang tanpa ada bukti, maka Rasulullah menawarkan adanya sumpah. Maka kedua orang yang berselisih ini sama-sama dengan segera menerima tawaran sumpah. Nah niku nggih, fa amara ayyusama bainahum bil yamin. Maka diperintahkanlah ayyusama, ya mereka itu untuk dipilih dengan undian, bainahum antar mereka, fil yamin, yang keluar undiannya untuk bersumpah. Karena dua orang sama-sama enggak ada bukti saksi, ya, sedang ada perselisihan, maka diundi. Nama yang keluar dia yang menyatakan sumpah, ya. Maka dengan sumpahnya dia itu, ya, perkara itu akan diputuskan berdasar sumpah dari orang yang
ditunjuk dengan cara undian. Ayyuhum yahlif, siapa di antara kalian berdua ini yahlifu, yang akan bersumpah. Nah itu tidak dua-duanya bersumpah karena nggak ada saksi bukti, podo wani sumpahe. Nah ini siapa yang diprioritaskan untuk sumpah? Dipilihlah dua orang dengan cara diundi. Setelah diundi dia berani bersumpah, maka keputusan hukum ditetapkan atas dasar sumpah yang dilakukan oleh orang yang terpilih dalam undian. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya wa Nabi Umamah Al-Kharithi radhiyallahu an, dari Abi Umamah Al-Kharithi semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ikata ta'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi, barang siapa merampas, merampas hak komri'in, haknya seseorang muslimin yang muslim, biyaminih, dengan sumpahnya. Kok ono wong niku dengan sumpah dia merampas hak orang lain. Demi Allah ini sandalku misalnya, padahal bukan sandalnya, dia kendel sumpah eskulino, ya. Punyaku ini, demi Allah saya yang punya. Nah, padahal sandal itu milik orang lain. Dia telah merampas sandal orang lain dengan bersumpah, dan orang yang dirampas sandalnya itu dari kaum muslimin. Ya. Bagaimana ini? Faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah akan menetapkan baginya siksaan di neraka. Jadi enggak sembarangan. Sumpah jangan dipakai asal-asalan. Ya, apalagi ini dengan merampas hak milik orang lain, maka Allah mengancam dengan azab neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan diharamkan atasnya untuk masuk surga. Ini berat resikonya, maka jangan sampai kita melakukan hal itu. Ini ada dua pelanggaran. Yang pertama menggunakan nama Allah untuk bersumpah, dan sumpahnya adalah palsu. Yang kedua, dia telah merampas hak orang lain atas nama sumpah kepada Allah. Ini dua, sehingga juga ancamannya dua. Dia akan disiksa neraka dan tidak akan masuk surga. Faqala lahu rajulun, maka berkatalah lahu padanya rajulun, seseorang, wa in kana say'an yasiron ya Rasulullah, wa in kana, dan meskipun say'an sesuatu, yasiron ringan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau yang disumpah, yang dirampas itu hanya ringan saja bagaimana? Ini minumanku, demi Allah minumanku, ya. Niki udur-uduran demi Allah rebutan minuman, ya. Hanya ringan saja. Ini bagaimana wahai Rasul? Qala, Rasulullah dawuh, wa in kana qaliban min araqin, meskipun yang diperselisihkan itu adalah hanya napa niku, cabang ranting, min araqin, dari kayu arak atau kayu siwak. Kayu siwak niku mboten ageng nggih, nika sak pensil potlot niku ngoten nika nggih. Walaupun yang diperselisihkan hanya mungkin kayu siwak saja, barang yang kecil, yang ringan, yang murah, kalau sudah mencatut nama Allah untuk bersumpah palsu, kalau telah merampas hak orang lain yang muslim, maka ini pun akan mendapatkan ancaman yang sama. Niki monggo hati-hati kula panjenengan sampun ngantos kula panjenengan melanggar sumpah. Jangan sampai bersumpah palsu, jangan sampai merebut hak milik orang lain. Kadang-kadang nek teng desa niku batas tanah niku nggih dadi masalah terus-terusan dengan sebelah-sebelahnya, karena patok tanah itu dipindah atau tanaman itu ya menjulur ke tempat tetangga, terkadang menjadi masalah. Tidak sedikit dari mereka rela bersumpah untuk merebut batas
panah. Nah niku nek sampai ya sumpah itu palsu dan yang diperebutkan itu bukan miliknya alias milik yang lain, maka ancamannya sangat serius. Nah niki nggih, kula panjenengan berhati-hatilah dengan sumpah atas nama Allah ya, harus digunakan dengan benar nggih. Kados pun cekap bila angin matur wonten kirangan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, pokoknya senyum yang manis. 1, 2,